bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Tentunya Mahkamah Agung berkomitmen tidak akan melindungi anggota yang melakukan perbuatan yang tidak benar. Kita lanjutkan perbincangan, Bang Roni. Jadi ketika hakim menuntut agar mendapatkan gaji dan tunjangan yang layak, sudah dijawab oleh Presiden Prabowo bahwa itu akan diberikan begitu. Tapi dengan kondisi gegernya kasus Ronald Tanur ini, dengan kemungkinan banyak hakim yang terlibat, menurut Anda akan kontradiktif atau gimana? Ya, itu kan dua hal yang berbeda. Kan tidak semua hakim pada konotasi yang jelek. Kan mereka hakim yang punya integritas juga menjadi perhatian. Tapi untuk kasus yang ini kan jadinya akan menampar ke mukanya sendiri. Di samping dia menuntut dengan gaji yang cukup, tapi ada hakim yang bandel, oknum di dalamnya yang melakukan tindak pidana yang memalukan ini. Tapi kalau untuk Pak Kaya sendiri, kita DPR juga berharap Bapak punya badan yang cukup kuat. Di samping untuk mengawasi para hakim, tapi tidak terbentur dengan aturan Mahkamah Agung. Nah, inilah mungkin nanti ke depan menjadi pelajaran atau menjadi evaluasi baru dengan merevisi terkait apa yang perlu direvisi untuk kekuatan daripada Kaya sendiri. Dan kita berharap dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum hakim yang sudah tertangkap ini adalah ini menjadi pelajaran untuk berbenah baik dari atas sampai tingkat ke bawahnya. Mungkin itu nanti. Jadi penguatannya seperti apa yang diinginkan Pak Joko? Iya, mungkin selain permasalahan tadi ya, masalah pemeriksaan bersama, artinya memang komisi yudisial yang merupakan diatur dalam konstitusi, tetapi sanksi yang dijatuhkan itu hanya rekomendasi. Tapi akan lebih kuat lagi kalau misalnya nanti dilakukan perubahan terhadap undang-undang. Artinya sanksi yang dijatuhkan oleh komisi yudisial itu sudah final. Jadi Mahkamah Agung tinggal melaksanakan. Terkait mungkin pelanggaran berat, pemberhentian, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat, itu memang betul itu harus dilakukan pemeriksaan bersama-sama. Artinya selama ini nggak ada masalah. Cuma permasalahan lain ada juga kewenangan yang dipunyai oleh komisi yudisial, yaitu apabila ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, itu punya kewenangan untuk menyadap. Tetapi ini bunyinya bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain. Tetapi coba kita pernah undang aparat penegak hukum lain, misalnya polisi, jaksa, KPK, artinya ada keberatan kalau mengikuti apa yang dipunyai oleh komisi yudisial, karena tiga lembaga tersebut untuk terkait dengan pidana. Misalnya pidana itu terkait dengan narkotik, kemudian korupsi, kemudian teroris. Jadi kalau misalnya diminta bantuan untuk menyadap pelanggaran kode etik, dia itu mengatakan bahwa tidak punya hak untuk melakukan itu. Ini artinya nanti bagaimana solusinya kalau bisa aturan itu ada tetapi bisa dilaksanakan. Bang Jamin, masukannya solusinya terkait dengan kewenangan penyadapan? Ya, jadi penyadapan itu diberi kewenangan tetapi dikunci di belakangnya. Harus bekerja sama dengan pihak lain. Tapi pihak lain itu mengatakan nggak bisa kami kalau cuma kode etik, yang bisa korupsi, teroris, sama narkotika. Sama saja dikasih kewenangan tapi tidak. Ya harusnya tidak bekerja sama dengan pihak tersebut, mandiri. Makanya harus ada anggaran. Nah, mungkin Bang
Muhaimin nanti bisa bikin judicial review ke Mahkamah Konstitusi supaya kalimatnya nanti jangan bekerja sama tapi mandiri begitu. Nah itu lebih tepatnya lagi seperti itu. Jadi tidak melalui perubahan peraturan perundang-undangan Nggak KAI ya, usah, tapi judicial DJR ke review Mahkamah aja. Konstitusi. Nanti mudah-mudahan didengar nih Ya, sama sebenarnya tidak Ketua perlu Mahkamah Boyamin, Konstitusi. KAI langsung bisa. Tapi yang paling sering kan Anda yang di sana. Makanya saya Legal rekomendasikan standingnya Anda. lebih kuat beliau daripada Iya, saya kan begitu. gitu kan. Jadi Iya. ya, tapi gini loh. Ada kesalahan pemikiran bahwa KAI itu dianggap mengganggu independensi badan peradilan. Dan sehingga pernah hakim-hakim agung waktu itu Ikatan Hakim maju judicial review ke Mahkamah Konstitusi dikabulkan. Salah satunya mengangkat hakim. Itu sehingga menjadi hilang urusan hakim. Tinggal hakim agung aja kan gitu Iya, Pak. Ada putusan itu. Nah, itu sebenarnya pemahaman yang salah. Oke. Tidak mengganggu independensi karena KAI bagian dari sana. Gitu loh. Jadi kalau eksekutif, legislatif, Saroni mau itu jangan itu intervensi. Tapi kalau KAI tidak dianggap intervensi Oke. karena memang bagian dari peradilan. Jadi mohon maaf MK juga pernah salah Oke. juga ketika mengabulkan Iya. itu. Ketika mengangkat hakim itu ya kewenangannya KAI juga gitu loh bagian Iya, independensi. secara penguatan tadi diharapkan bisa kemudian didapatkan oleh KAI kewenangan ya begitu ya. Tapi Pak Maru terkait dengan gaji ini, bisakah menjamin sebetulnya ketika dinaikkan gajinya, hidupnya semakin layak, tapi tidak ada keinginan lagi untuk mau disuap? Ya, saya kira sudah sejak lama itu. Saya hakim yang masih generasi tua ya, bersama-sama dengan Pak Zainal Azikin dulu, sudah dia bilang itu gaji tidak akan menentukan. Karena ini adalah suatu pekerjaan yang memenuhi panggilan jiwa sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan juga secara universal, kalau kita lihat Badan PBB yang menangani soal independensi peradilan, ada 4 jaminan independensi yang dikatakannya. Salah satu itu jaminan hidup, ya tentu yang layak. Ya. Kalau saya lihat gaji hakim sekarang layak dibanding dengan kita dulu Pak. Kemudian Lebih layak lagi dulu. Waduh, hidupnya amburadul lah. Untuk hidup sehari-hari aja kadang-kadang tidak mampu itu kan. Tetapi karena itu panggilan jiwa itu dipertahankan. Nah, yang kedua yang disebutkan tadi itu masa jabatan, jaminan masa tua. Jadi ini universal sebenarnya. Tetapi kalau Anda perhatikan ada seorang hakim agung Amerika mengatakan tidak ada sebenarnya jaminan keadilan itu kecuali kepribadian hakim itu. Jadi maksudnya hakim yang baik. Oleh karena itu pemilihan hakim dari hulu sampai ke hilir dalam menata mereka punya karir itu harus benar-benar dengan melihat kepribadiannya yang benar-benar. Kalau dia memang tidak ada jiwanya hakim dengan panggilan jiwanya untuk menegakkan keadilan, jangan dong. Karena bisa terlihat itu. Baik. Dan menurut saya disitulah fungsi daripada komisi judisial sebenarnya tadi. Tapi gini Pak Marwan, kita Singkat balik saja, Boy, logikanya. Mas Boy. Ya. Kalau ini sudah kita naikkan tinggi, masih nakal bisa nagih gitu loh. Betul, kalau itu itu aja betul. logikanya. Ya. Sehingga Ya, itulah yang- saya setuju aja ini Dinaikin. nilai gaji mereka sangat tinggi itu setuju. Justru kita bisa nagih. Tapi kalau gajinya mereka rendah, nah, mereka semua ada alasan pemaaf, alasan Ya. pembenar kan gitu jadinya kan. Kembali jadi alasan. Iya. gitu ya. Tapi saya sambung sedikit lagi, tidak Iya. bisa hanya berputar sekitar situ. Iya. Kita perhatikan seluruh sistem di seluruh dunia. Ini adalah merupakan konsep yang utuh sebenarnya di dalam pengawasan hakim. Misalnya sekarang, Hakim Agung Amerika namanya Clarence Thomas, oleh anggota DPR Amerika sekarang sedang diusulkan untuk dipecat, ya kan? Nah, disinilah sebenarnya kita juga, karena saya ingat dulu Pak Saroni ini ketika hakim MK dipecat without due process of law, ya kan? Kita melihat bahwa perlunya juga memang ada kewenangan DPR mengevaluasi, tetapi bukanlah DPR mengevaluasi, mungkin ada lembaga di sini KY, tetapi kewenangan memecat ini yang perlu ada. Bolehkah ke depan kita juga membuat undang-undang karena supaya macet, tidak macet seperti konsep satu atapnya Mahkamah Agung, mereka tidak begitu tergerak. Bolehkah di undang-undang kita ada usul supaya hakim itu boleh dipecat melalui apa yang disebutkan artikel of impeachment melalui KY. Oke, Tapi melalui KY. diputus oleh DPR. Diputus oleh DPR. Dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Kontroversi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.